Shalom, salam sejahtera dalam Kristus untuk kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, para pendengar BSJD dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program BSJD, Gereja Kalimantan Evangelis. Bersama saya Pikaris Tirta Hendrawan, yang melayani di Resort GKE Seruyan Hilir. Dimanapun saudara berada, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu, dengan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dalam kesempatan ini, akhir Minggu Yubilate, saya membawa umat pada perenungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan kuasa Roh Kudus yang terus menyertai dan memelihara umatnya sepanjang masa, kiranya hadir di dalam pribadi kami yang akan bersama merenungkan firman-Mu yang kudus ini, ya Tuhan. Berkuasalah di atas kami semua, dan kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengerjakan bagian kami dalam merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan salah satu ayat yang bersama akan kita renungkan saat ini, yaitu pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Umat yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang kita menyaksikan ada banyak negara yang bersaing untuk menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya dan pengaruhnya dalam bidang politik, geografis, ekonomi, pertahanan, rekayasa teknologi, luar angkasa, dan banyak aspek lain, di mana kita melihat semua hal tadi diperlihatkan bukan sebagai kelebihan yang membawa dampak baik, membawa kepada perdamaian dan kesejahteraan bersama, namun semuanya membawa kepada permusuhan, persaingan yang tidak sehat, dan bisa mengarahkan kepada kehancuran karena motif yang salah, serta sikap yang haus akan kekuasaan. Umat yang terkasih, teks pada hari ini memperlihatkan Daniel yang mengalami mimpi, di mana mimpi ini berisi penglihatan-penglihatan akan masa akan datang. Dalam penglihatan itu Daniel menyaksikan 4 binatang yang besar, yang menyimbolkan 4 kekuasaan besar kerajaan-kerajaan, di mana keempat kerajaan ini memerintah dengan kekerasan, kekejaman, dan kesombongan. Keempat kerajaan itu memang berhasil dan berjaya dalam masa kekuasaannya. Namun sejarah mencatat bahwa segala kekuasaan itu berakhir, tidak bertahan lama dan diiringi dengan kehancuran. Tuhan menunjukkan penglihatan ini kepada Daniel dengan sebuah pesan mendalam,
akan arti dari kekuasaan, di mana kekuasaan 4 kerajaan tadi dipenuhi dengan dampak dan hasil yang tidak membawa kepada perdamaian, kesejahteraan bersama, namun mengarahkan kepada kehancuran karena ambisi yang salah akan kekuasaan. Hal ini sangat kontras dengan apa yang dicatat Daniel di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana kekuasaan yang dijalankan oleh Tuhan bersifat kekal, tidak akan lenyap, tidak akan musnah. Dalam teks ditegaskan bahwa ada banyak orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Umat yang dikasihi Tuhan, memiliki kekuasaan bukanlah sebuah dosa atau sebuah kesalahan yang harus dihindari. Namun justru di dalam kekuasaan itu ada pesan mendalam akan pendayagunaan kekuasaan untuk kebaikan, kesejahteraan bersama. Hal itu berjalan beriringan dengan pemerintahan Tuhan yang selalu dan terus diiringi dengan damai sejahtera dan kebaikan, dan semuanya mengarah untuk kemuliaan-Nya. Hal ini sangat berlawanan dengan apa yang kita saksikan sekarang, di mana pola kekuasaan yang dilihat oleh Daniel lewat ke-4 kerajaan itu terus bertahan dan berlangsung sampai sekarang ini. Hal ini sangat sulit untuk dibendung, karena saat masuk ke dalam kekuasaan, manusia menjadi lupa diri dan hidup di dalam pemenuhan keinginan yang bukan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama, namun untuk kebaikan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang-orang yang mendukungnya saja. Penglihatan Daniel dalam teks firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita akan segala kekuasaan, kekuatan, dan pengaruh yang dimiliki oleh manusia, sekuat apapun, semampu apapun, sebesar apapun sumber daya yang ada, kalau semuanya dilandasi dengan kesombongan atau arogansi, keegoisan, kekerasan, kekejaman, kemunafikan, kesewenangan, maka semuanya akan runtuh, akan berakhir, dan tidak berdampak apa-apa bagi sebuah kehidupan dan peradaban. Kekuasaan, kekuatan, dan pengaruh akan berjalan dengan baik jika kita melakukan semua ketetapan, perintah Tuhan, dan meneladan Dia yang sempurna di dalam menata dan menjalankan kekuasaan, sehingga semuanya membawa dampak besar bagi kesejahteraan dunia, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang terus berubah ini, di tengah tantangan zaman yang semakin menekan, marilah bersama kita wujudkan, hadirkan kehidupan kita dalam segala kerja dan karya kita yang dilandasi dengan terang Allah, semakin teguh berdiri di atas dasar yang teguh, yakni firman Allah, agar kehadiran kita membawa dampak besar bagi kebaikan dan kesejahteraan. Walaupun secara kuantitas, orang yang mendasari hidupnya pada firman Allah dalam jumlah yang sedikit, tetapi biarlah secara kualitas kita di depan. Secara kualitas kita berdampak baik bagi dunia, agar Tuhan dimuliakan oleh segala bangsa, segala suku, dan bahasa. Allah Tritunggal menyertai kita dan memelihara kehidupan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu telah menguatkan kami dan memberi kami pengharapan di dalam iman kepada Kristus. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, untuk tetap terus hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk hidup dan berdampak bagi dunia.
Dalam Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur. Amin.